Jadi Kuroni ini udah berapa tahun suka dengan dunia burung, terus sejarahnya dulu kayak gimana? Siapa yang mengarungi? Tahun 95 saya dibelikan kacer sebagai hadiah prestasi di sekolah. Saya dari SD memang dituntut untuk ranking kan ya. Zaman dulu ada ranking peringkat. Saya potong ya? Ya. Kok bisa dapat hadiah kalau ranking itu kok burung? Itu Karena siapa yang berperan di situ? Karena papa kan salah orang pengurus PBI dulu. Beliau di Sumeneb, dia kebetulan suka burung. Nah, saya kan sering ikut lomba. Nah, saya bilang, "Pak, saya belikan burung sukanya yang kacer dulu dada hitam, bukan dada putih dulu." Jadi saya minta lokal ya? Ya, lokal dulu saya minta, kalau tidak salah harganya 500.000. Tapi duit dulu 500.000 lumayan. Iya. Nah, itu saya minta. Ya, saya minta sebagai hadiah ulang tahun. Ya, kebetulan itu start saya mulai main burung. Nah, kok menarik ya kacer ini. Ya, kebetulan kacer itu memang sudah juara terus. Punyanya Pak Samsudin namanya, orang desa. Burung sudah matang ya? Sudah matang. Kaki sudah nyise, hidup di umbaran juga. Ya senang namanya anak dibelikan orang tua. Akhirnya ya saya pelihara, menang lomba-lomba, ikut papa kemana-mana. Tapi basically papa tidak bisa ada feeling sama burung. Jadi punya burung dilombakan, semua yang rawat saya. Sampai tahun 98 itu era lovebird pertama kali kan, impor dulu lovebird datang. Saya minta juga, saya banyak nyetak lovebird, kenali saya Denmas zaman itu. Dulu masih medianya agrobur. Kalau itu besar sekali waktu itu. Benar, kita buat clipping kita nungguin kan. Ya, kapan terbitnya kan. Ya. Itu tahun 98 saya masa puncak. Masa puncak saya bermain burung, kenali saya Denmas itu juara di mana-mana Jawa Timur ya. Karena kan saya keterbatasan bersekolah, jadi tidak bisa melancong kemana-mana. Terus mulailah papa kenalin sama Sinroni, Roy Akas, almarhum Haji Ridwan. Terus dan mungkin kalau sekarang itu ayahnya Robert Pantau, namanya Om Lukman Yono. Itu kita semua dulu kalau pemain lama pasti tahu. Yang dari grup ada Mahameru BC, terus ya banyak lah dari Surabaya ya. Nah, kita mulai cetak sampai akhirnya 2003 saya berhenti karena saya memutuskan untuk kuliah. Saya ambil jurusan di Ubaya Industrial Engineering. Itu 2003 saya stop, tapi masih ada burung. 2003 sampai 2004 saya masih pelihara burung. 2007 saya pengen melihara burung lagi, tidak ada waktu. Akhirnya saya lanjutkan studi lagi, terus akhirnya ada pekerjaan. Saya fokus dulu karena saya prinsip gini, saya harus sukses di bawah usia 40. Jadi itu yang harus saya kejar, karena banyak pertimbangan. Saya ya lepaslah hobi. Tahun 2016 lah, adik mainan lovebird kok juara terus, karena memang kita dari keluarga burung ya, jadi sudah paham sekali dengan nyetak burung. Saya belilah lovebird. Kalau saya potong ya Om, secara spesifik itu lihat burung itu bisa berprestasi, itu apa yang jadi pertimbangan? Terus potensi apa yang bisa diraih dari sebuah burung? Kalau sama kita nemukan burung yang ini bagus, ini bakal seru ini di kandang. Gini, saya garis bawahi spesifiknya apa sih? Gini, makanya kalau untuk milih burung yang nantinya bisa jadi berprestasi itu berdasarkan feeling ya. Jadi dari jam terbang sudah ya. Dari kan jam terbang. Ya, dari seringnya kita dulu di masa lalu kita main kan semua burung, jenis burung. Ada tak hijau zaman dulu ya, kenari, lovebird, kacer, murai. Saya main semua, ikut papa karena saya kan masih SD, SMP kan nggak bisa apa kita waktu itu. Jadi tapi orang banyak tidak tahu bahwa yang jago setting itu saya, dan yang milih burung semua saya. Iya, saya tidak pernah dulu beli burung yang juara. Karena apa? Saya status sebagai anak tidak mau memberatkan orang tua. Saya pilih
bakalan di pasar burung saya cetak, saya jadikan dan juara semua. Ada tanggung jawab. Ini menarik yang bisa dibagi di situ ya. Ya, Jadi kan ada kriterianya khusus toh yang Ya. secara feeling bisa digambarkan. ya. Yang kayak gimana yang punya potensi jadi bagus Nah. sesuai dengan yang pasaran dunia gantangan ya, Ya. bahasanya ya. Jadi gini, intinya Mm-mm. ada teori 10.000 jam. Kalau kamu tuh di bidangmu menguasai dan melakukan 10.000 jam, kamu akan expert di bidangmu. 10.000 jam. Ya. Kalau 1.000 jam, kalau di dunia audio namanya break in. Mm-mm. Break in itu kalau di dunia audio adalah kapasitas dari speaker spoolnya akan menjadi empuk itu setelah melewati masa 1.000 jam. Wow. Ya, kalau untuk di dunia pekerjaan itu kamu harus melewati 10.000 jam baru kamu expert di bidangnya. Wow, iya, masuk Ya. akal, masuk akal. Ya, makanya sesuatu yang dikerjakan dengan serius, dengan tekun, apapun bidangnya, selama kita tidak nyeleneh, lurus jalannya, Iya, iya. 10.000 jam itu tercapai, pasti kamu kalau tidak menjadi expert, kamu menjadi bijak. Oh, Ya, oh, iya. jadi kalau expert itu berarti talent yang Tuhan berikan kepada kita. Mhm. Kalaupun kamu tidak expert di bidangmu, berarti kamu diberkati Tuhan dalam bentuk kebijaksanaan. Ya, makanya saya bilang kalau untuk usia sekarang saat ini, saya ya tidak mau yang harus nungguin pasar burung, lihat bakalan itu buang waktu. Ya, Saya punya ya. keluarga. Sudah punya teknik ya. Ya, saya punya keluarga dan Pengalaman punya pekerjaan utama yang memang harus ada tanggung jawab penuh saya di sana. Bagi waktu. Benar. Oke. Nah, tapi pun saya melimit diri saya tidak pernah beli burung belanja di atas 50 juta. Sugali saya bilang beli 35 juta. Nah, itu menarik itu juga. Pangestu 40 juta cuma beli video burung rusak dan saya servis sampai setahun lebih. Nah, iya. Nah, jadi beberapa case ya, in case saya beli beberapa burung yang sudah jadi, notabene kayak walang sangit, lovebird terbaik di Indonesia saat ini, itu dari saya beli 40 juta. Itu pun saya juga beli kucing, maksudnya hanya berdasarkan omongan. Feeling. Ya, ini bagus, suruh bawa dulu, bayar ketika nanti sudah tampil ya udah. Saya percaya teman namanya Pak Kaji Jada, beliau memang pencari bakat terbaik dari Jawa Timur, Mojokerto. Kok ada burung bagus ini, berapa Ji? 40, oke. Saya dealkan, saya nggak tahu gimana digantangan gimana, ya udah saya gantang. Dan waktu itu juga settingannya dia, bukan settingan saya. Dan saya harus mencari selama beberapa bulan untuk mencari titik terbaiknya. Nah, akhirnya walang sangit yang membuat nama saya berkibar di lovebird. Karena memang secara basic dari lovebird pertama ada di Indonesia saya sudah punya dan saya buat itu sudah jadi juara dari nol. Nah, secara feeling juga sudah ada. Nah, habis itu kita kembali untuk bilang masalah burung ya. Ya kita kan secara spesifik cari burung yang oke dulu menurut feeling kita. Ya. Nah, feeling bisa digambarkan nggak? Dari apanya dulu? Fisik Gini. mungkin atau apa? Fisik pasti. Pasti ya. Ya, jadi pakemnya nggak yang bisa dibagi. benar, ibarat kamu mencari pasangan hidup. Ya, oh. Ya, oke. pasti kan analoginya seperti itu. Kamu harus lihat dulu. Menarik enggak secara physically? Kamu enggak mungkin loh ketemu orang tiba-tiba suka kalau enggak ada kedekatan personal dulu dalam bentuk in touch fisik atau dalam bentuk sentuhan tangan atau salaman gimana? Kan enggak mungkin kita tahu karakter orang. Ya mungkin fisik dulu. Kalau burung ya mungkin dari paruhnya. Mati. Ya, yang ini. Yo, Mas yo. Tolong temui ada Om Adi yo. Bentar yo. Ya udah. Ya, sama seperti Sugali waktu itu. Ya, kesenangan gitu ya. Bukan. Saya sama Yoyo Pangestu mabuk. Ya. Yang lain belum siap. Ada event SMM yang harus saya turun. Ya, Yuk, Sugali nih gimana? Ya harus wajib turun karena kita member, tidak ada waktu untuk cari burung lagi. Secara fisik ya. Ya. Tadi kepotong. Ya, Secara fisik apa yang paling penting diperhatikan pertama ya, dari yang zaman alami ini ya? kalau saya memilih sesuatu pasti dari fisik dulu. Iya. Tidak ada cacat, mata bagus, paruh, kaki utuh semua jari.
saya tidak peduli bulu mau rusak enggak. Yang penting ketika saya lihat fisik semua sudah oke, Ya, oke. saya lihat karakternya dulu gimana. Nah ini karakter juga kalau dijelaskan versi orang awam itu ya apa bahasanya secara fisik? Gini, Karakternya kelihatan apa di fisiknya? ya kalau kita kan tidak bicara kita milih burung seperti saya waktu kecil di pasar burung. Iya. Saya memilih burung biasanya lewat video atau di lapangan saat ini. Kalau enggak pun atas rekomendasi rekan atau teman. Kok ada burung bagus di mana ini? Mintanya berapa? Oke, saya biasanya komunikasi dulu sama personal sama yang punya ownernya. Saya tanyakan gini. Apa aja pertanyaannya itu? Biasanya yang umum ya. Katakanlah yang punya ini ada videonya lah ya. Ya. Kita nggak lihat secara langsung gitu. Ya. Bisa ya tetap. Ya, bisa. Oke. Saya tanyakan gini masih yang tak tanya. Settingannya gimana? Misal jangkriknya 55 pagi, kerutunya seminggu 2 kali. Saya tanya mandinya keramba atau enggak, jemurnya gimana, umbaran enggak. Nah, saya untuk belakangan ini agak lebih rewel interviewnya. Saya tanya pasti detail. Ada riwayat ciak bulu enggak? Ciak bulu sayap atau ciak bulu ekor? Kalau ada 2 poin itu saya udah ambil. Saya bisa benerin tapi dalam waktu lama. Itu buang waktu. Nah, yang kedua saya tanya, burung ini digantang tiap minggu apa 2 minggu sekali? Pemain yang paham pasti akan menggantang burungnya sebulan 2 kali atau sebulan sekali, bukan yang terus-terusan. Nah, yang ketiga saya tanya, burung ini karakternya di rumah seperti apa? Diem, gemprong, di rumah bisa sendiri, hanya mau sendiri atau bisa kumpul dengan banyak burung. Nah, itu poin yang harus saya tanya dulu. Ketika beberapa poin tadi termasuk dalam kriteria saya ambil. Gitu. Nah, jadi apa yang Anda tanyakan yang punya burung ya? Itu ada bahasa tersendiri ya? Ya. Oh, saya bisa ini. Oh, saya cocok. Ya. Dari pertanyaan tadi kayak mungkin jangkuknya berapa? Ya. Mandinya. Ya. Berdampak masing-masing itu pernah ngalamin ya? Saya gini Ada kesulitan sendiri gitu maksudnya? Ya, yang pasti saya ketika tanya ya, saya sedetail mungkin termasuk kebiasaan di gantangan seperti apa. Kalau orangnya tidak bisa jelaskan detail, saya tidak ambil itu burung. Karena apa? Berarti orangnya tidak ada feeling sama burung. Bahkan di gantangan, kebanyakan orang ya, udah tahu mau gantang, tapi kamu ngopi. Nah, tajuknya itu lomba burung. Ya, bukan silaturahmi kalau saya bilang. Silaturahmi. Kita ngomong serius ya? Ya. Mencetak gitu ya? Benar. Kalau kondisi lapangan saat ini ya Om, kebanyakan orang kan menggunakan jasa joki, perawat dan lain-lain. Itu memang dibenarkan, tidak menyalahkan karena dengan kesibukan mereka. Tapi intisari sebuah hobi, saya pernah bilang di Facebook saya. Papa saya pernah berkata, kalau ada waktu, kamu mainlah hobimu sebaik mungkin. Gelutilah sebaik mungkin, turun tangan sendiri tanpa melalui orang lain. Kalau tidak punya waktu, tinggalkan hobimu, siapkan dulu waktunya, baru mainkan hobimu lagi. Berarti secara nggak langsung bahasanya kita harus berkarya gitu ya? Nah, sekarang tanya, saya tanya gini. Kalau main burung yang ngerawat perawat, nikmatnya di mana? Kalau Om coba merenung, resapi. Kalau bener-bener Anda pemain yang bilang aku punya burung gacuan sehebat ini, pertanyaannya kamu yang merawat atau perawat yang merawat? Harusnya ini berarti perawat membantu ya? Gini, bukan pelaku utama. Benar. Maksudnya gitu kan ya? Jadi gini, kalau kamu seorang pembalap MotoGP, ada kru yang untuk menyiapkan motor, tapi pembalapnya pegang kendali kamu. Valentino Rossi tidak mungkin menyuruh asistennya yang nyet-up ganti ban sepeda motor untuk jadi pembalap. Betul. Ya, kecuali accident terjadi, ada namanya pembalap cadangan di dunia MotoGP. Nah, tapi kalau kamu mau nikmati hobimu 1000%, ya kerjakan sendiri. Saya gaco tidak pernah disentuh siapapun. Semua saya yang setting. Sugali Pangestu. Saya bangun jam 4 pagi.
Jam 4 pagi bangun, saya udah berangkat dari rumah ke rumah burung, karena burung sama rumah saya pisah. Saya tidak mau hobi dicampur dengan rumah tangga. Ya, masuk akal itu bagus. Ya. Saya orangnya dari kecil memang dididik disiplin dan lurus dalam hal apapun. Nah, saya mau sendiri-sendiri. Nah, saya bela nih dari jam 4 pagi ngerawat burung, ngembunin burung hanya demi apa? Demi sebuah hobi. Dan itu mampu rutin ya sampai sekarang ya. Saya bilang saya ada batasnya di dunia ini. Maksudnya anak saya juga butuh liburan yang butuh Ya. saya sebagai Waktu papa, ya? Butuh benar, waktu ya? waktu yang quality time lah. Oke. Ya dalam setahun mungkin saya cuma sempatkan seminggu. At least nanti 3 tahun lagi saya harus menyiapkan waktu mungkin 3 bulan untuk mereka dengan tidak ada burung. Nah makanya saya prepare dari usia sekarang ini. Bagaimana di usia 40 nanti saya sudah kerjaan sudah autopilot, sekolah ini berjalan dengan baik dengan orang-orang yang tepat. Yang kedua saya punya banyak waktu dengan keluarga, mama, ya anak, istri. Jadi kan apa? Kita hidup di dunia ini hitungannya maksimal 20 tahun, 30 tahun lagi dengan usia saya 40. Ya, ini Nah, saya senang. kita punya visi misi apa dan apa yang harus dilakukan. Yang pertama pasti untuk Tuhan, yang kedua untuk keluarga. Hobi ini nomor kesekian. Tapi kalau hobi itu sebagai pekerjaan, ya urutan ketiga setelah Tuhan dan keluarga. Oke. Ya, jadi menarik. jadi saya bilang kasih aku waktu. Mungkin saat ini umur saya segini, saya tidak bisa memberikan kamu waktu banyak untuk spend liburan bersama. Tapi at least di atas 40 saat kita udah menikmati, kita tidak bingung Ada kerjaan. kerja keras ya. Benar. Oke. Intinya libur pun kita digaji, dibayar, tanpa harus tenang. Kita menikmati liburan tidak perlu bingung cari duit. Jadi ini intinya itu kita manajemen ya. Ya, manajemen. Manajerial ya. Ya. Dunia burung kita harus manage juga kan. Benar. Waktu terus kenikmatan juga kita manage juga kan. Ya. Sebisa mungkin kita yang turun di bawah gitu kan. Benar. Jadi paham. Ya. Jadi kita juga artinya bisa menikmati suka duka gitu ya. Benar. Makanya Kalau dengan bahasa yang lain, ini boleh nggak dibilang ambisi sebuah roni syarikat? benar. Boleh ya? Ya, jadi gini. Dan itu positif ya, yang namanya ambisi itu kan? Benar. Jadi saya harus garis bawahi. Oke. Semua orang tua yang bijak dan seorang pria, saya Ya, bilang ya, bukan ya. cowok ya. Kita sudah menikah pasti disebut sebagai pria. Pria yang bijak harus menuntun anaknya mempunyai ambisi. Siapapun papa. Yang tidak boleh itu ambisius. Ambisius Ya, nggak boleh ya? benar. Oke, Jadi oke. kalau Anda sekarang kan sudah zaman maju ya. Bersaing Bisa ya, dibuka modern. Google ya. Oke. Ambisi dan ambisius adalah dua suku kata yang berbeda. Oke. Ambisi ada positif, ada negatif. Ya. Ambisi yang positif itu tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tapi ambisi negatif menghalalkan segala cara demi satu tujuan yang negatif. Dengan cara membangun diri sendiri gitu maksudnya. Ya, Kan everything. Kalau kita Oke. konteksnya bentuk dunia burung ya. Yang dibangun kan omnya sendiri nih, karakternya. Benar. Kalau Dibangun, untuk kan? kalau untuk saya ambisi yang positif. Ada juga kan orang yang namanya ambisius ya tadi ya kan. Ya. Yang dibangun itu kan lingkungannya malah. Dia harus sungkan sama dia. Itu kan salah sebenarnya ya. Mungkin. Yang dibangun kan harusnya pribadinya kan jadi Ya, lebih baik ya benar, bahasanya ya. benar. Jadi Jadi pribadi lebih baik yang bisa melayani mungkin ya bahasanya. gini, Pada akhirnya nantinya. untuk melayani itu bukan kapasitas kita. Bukan kapasitas. Ya, Oke. jadi untuk melayani seseorang ataupun publik itu Ya. bukan kapasitas kita. Yang pertama kita bangun adalah ambisi yang baik untuk diri kita dan keluarga kita. Kemudian untuk orang-orang yang loyal bekerja sama kita. Kemudian lingkungan kita. ya, Oke. kita sesama juga. Nah, Tuhan memberikan kita akal dan pikiran yang sehat untuk memilah mana yang baik, mana yang buruk. Iya. Pertemanan juga gitu, mana yang baik, mana yang buruk. Tuhan tidak mewajibkan kamu semua harus berteman. Iya. Dalam tanda kutip, iya berteman dengan semua orang, tapi kamu harus membatasi. Kalau pergaulanmu buruk, kamu akan jatuh di lubang yang sama, Iya. hancur hidupmu. Berarti harus kena asas bermanfaat ya. Bener. Saling memberikan manfaat gitu Ya, Oh, oke. ya. Dan saya makanya tidak pernah menuntut seseorang untuk berbuat baik ke kita. Saya tidak pernah di lapangan juga selesai saya menjauh karena saya mengurangi dalam tanda kutip ngobrol yang membuang waktu dan ngerasani orang. Iya. Ya, itu tidak penting karena kita punya
waktu harus di-manage dengan baik. Saya kegantangan mencari diri sendiri. Benar, 4 jam saya gantang, saya pulang, saya ketemu anak istri. Saya pun di lokasi lomba, bukan sombong atau gimana. Saya ingin menjaga martabat saya sebagai suami. Ya. Saya juga menjaga istri yang mendoakan saya di lomba supaya menang. Ya, makanya saya bilang tujuan berlomba bukan silaturahmi. Makanya tajuknya di brosur semua lomba burung berkicau itu dari era PBI, apapun. Tujuannya berarti berlomba, bukan silaturahmi, ngopi dan sebagainya. Ya. Makanya ketika salah seorang pemilik burung diwawancarai, tanyain detail rawatannya seperti apa. Beberapa orang aja yang bisa menjawab. Ya. Yang kalaupun ada in case ada masalah, mereka tidak tahu pasti karena mereka tidak menjauhi 1000%. Makanya kenapa hobi mancing yang melakukan subjeknya yang memancing, bukan pakai joki untuk menikmati. Kenapa di dunia burung, kenapa kamu hobi burung tapi kok orang lain yang melakukan dalam hal merawat, menjemur, mengembun? Nah, itu apa? Ya. Faedahnya kamu bilang hobi itu yang mana gitu kan? Kalau nyuruh orang terus kan ya. Benar. Bahasanya gitu kan ya. Karena hobi dalam bentuk apapun itu ada dua pertaruhan. Pertaruhan gengsi atau pertaruhan memang kamu ada hasil karya itu mungkin ya. Ya apa ya? Pencurahan pikiran. Ini waktu juga ya gitu. Ya apresiasi diri lah. Jadi ketika kamu sibuk bekerja, kamu stres dengan pekerjaanmu, kamu mau apresiasi dirimu dengan apa? Beli gaco, merawat gaco. Nah itu mungkin apresiasi diri yang positif. Tapi banyakan yang terjadi pemancing dan pemain burung itu berbeda. Seorang yang hobi mancing dia akan melakukan. Seorang yang hobi berburu dia melakukan sendiri karena berburu tidak bisa diwakilkan. Seorang yang mancing, yang hobi mancing pasti melakukan sendiri. Dia naik kapal, bawa pancing. Kita melakukan yang seru fun di laut. Tapi coba di dunia burung berbeda. Makanya dengan adanya perbedaan ini, itu yang membuat visi misinya orang berbeda. Ada yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Karena mereka apa? Intisari hobinya itu sendiri mereka penuhi. Tidak fair mungkin ya bahasanya ya. Fair dalam hobi kan. Harusnya kalau kita ngomong hobi kan kita memang turun sendiri kan harusnya. Gini aja. Ini contoh dunia lovebird. Kita contoh dunia lovebird ada namanya lovebird fighter. Sama lovebird umum. Kalau lovebird umum itu bebas. Benar. Ada pakai pendamping, tempelan atau yang namanya untulan itu bebas. Tapi istilah lovebird fighter, awalnya saya menaruh hormat dengan seseorang yang notabene dijuluki sebagai Raja Lovebird Indonesia. Tapi mereka secara harfiah kata sudah salah. Pertama, Lovebird Fighter ini harusnya ya single lawan single. Tapi di dunia Lovebird Fighter yang saya lihat banyak yang menggunakan tempelan supaya durasinya turah, memanjang. Nah itu kan bukan fighter. Sudah berubah lagi ya. Namanya Smackdown kalau saya bilang. Ya kalau kita di dunia tinju. Mike Tyson lawan Holyfield. Ya sudah, ada asistennya one by one. Tapi kalau di sini ada pendampingnya supaya memperpanjang ulur waktunya untuk durasi kerja. Terus buat apa? Ini sudah istilahnya bukan lovebird fighter. Nah itu banyak panitia lomba yang tidak membenarkan apa yang salah. Itu loh. Makanya dengan kapasitas saya mungkin dari sisi senioritas. Saya lebih lama main, saya lebih paham burung. Tapi dari sisi usia, mungkin ABCD lebih usia. Makanya saya bilang, untuk menjadi tua ditentukan usia, tapi untuk menjadi bijak itu ditentukan pengalaman. Benar. Jadi itu maksudnya ya. Jadi sekilas tadi itu penjelasan juga kalau boleh dibilang kita hobi itu juga harus fair juga. Benar. Kita punya target pada akhirnya kita harus punya pengalaman. Dan kita harus mau menjalani kan gitu ya. Kita ngambil kalau perawat kita itu sukses, kita yang tampil di depan. Tapi kita memang harus dari bawah. Kalau kita sukses, gacuan kita itu jalan. Memang kita menderita di situ kan gitu. Itu namanya baru hobi dengan fair gitu benar. Boleh dibilang begitu kan ya. Makanya ada suatu momen kita memang dituntut untuk berlapang dada dan berjiwa besar. Kalau orang yang memperkerjakan perawat dan dia tidak ikut serta dalam merawat, orang berkata seperti itu oke. Karena apa? Mereka tidak ada tenaga, effort lebih. Tapi kalau seorang Roni yang saya lakoni tiap pagi jam 4 bangun,
sibuk sampai berjemur kita ini sampai jam 10 pagi, lalu kita berangkat ke kantor kerja. Bayangkan jerih payah saya hanya dibalas dengan kata lapang dada dan jiwa besar. Ya, kalau penjurian nggak fair loh. Oke. Nah, tapi kan kita ini kan harus bisa membuktikan. Sebenarnya untuk membuktikan fair tidak fairnya ini suatu gantangan, sebenarnya gampang. Karena apa? Bukti itu ada setelah lomba berakhir. Benar. Karena apa? Rekan wartawan dituntut nge-shoot sama pemilik burung, dan secara tidak langsung mereka melakukan suatu namanya manipulasi bukti. Ya, oke. Ya. Ada yang hari Senin ditampilkan satu, yang satu kita punya data untuk pribadi kita. Dan ketika kita akan bandingkan, jangan di layar handphone. Saya membandingkan evaluasi untuk tim saya. Saya selalu di-shoot di TV besar dengan speaker yang saya rasa cukup mumpuni mendengarkan bisik-bisiknya orang-orang di sekitar. Oke. Saya detail sekali melihat mana yang burung yang kerja, mana yang tidak kerja. Banyak di gantangan ya, burung tidak kerja tapi mendapat nilai, tapi burung yang kerja diabaikan. Jadi seakan-akan waktu burungnya kerja gini, ini ketutup, tapi ketika burungnya nembak, ya orangnya di sana jurinya. Ya, kita kan paham gerak-geriknya. Nah, kita bilang untuk ukuran saat ini lomba yang paling fair menurut saya dan menurut rekan-rekan semua, mungkin dalam tanda kutip masih SMM. Ya. Tapi kita kan tidak menutup kemungkinan untuk mencari dalam setiap minggunya lomba di mana ya yang kita bisa datangi untuk silaturahmi ya. Kita kan kalau SMM kita fokus, mungkin untuk yang lain kita mantau burung, ngobrol sama teman-teman ya di mana ya. Jadi mungkin bisa dibilang standarnya penjurian dan pelayanan ya. Itu banyak yang masih kurang ya, gitu, boleh dibilang begitu. Begini. Dari mungkin pakemnya atau mungkin dari ada bahasa politik ya di gantangan. Benar. Jadi politik ya. Mungkin dari entah itu apa dalam kutip pakemnya atau apa, masih terjadi ya. Untuk saat ini saya akui masih terjadi. Ya, jadi gini Mas, saya tidak bilang karena ini bukan hamba Allah yang bekerja. Jadi saya memaklumi sisi manusiawi. Jadi kita masih wajib bertoleransi untuk masalah penjurian. Ya, prinsip saya gini, kalau 3 kali 4 kali ini jelek, ya saya out. Oke. Ya. Itu juga tindakan yang seharusnya kan ya? Ya, jadi kita membiarkan kan. Benar. Jadi kita ini kan dituntut untuk berjiwa besar dan berlapang dada. Tapi dalam tanda kutip, kita tidak boleh menjadi orang yang bodoh. Ya, kita ada orang tua yang pernah mengajarkan, kamu harus sabar, kamu tidak boleh marah-marah, kamu harus bijaksana. Tapi kata bijaksana dan penuh hikmat tidak menjamin kita menjadi orang yang bodoh. Kita harus menjadi orang yang pandai, pintar menyikapi sesuatu dan tidak boleh ikut arus. Kita punya prinsip sendiri. Mungkin bahasa pendeknya lebih bijaksana gitu ya. Ya. Jadi lebih pandai untuk bersikap gitu mungkin. Benar, ya bahasanya. Ya. Jadi pelaksanaannya harus sesuai gitu. Ya. Mungkin bisa dibilang juga kita memanajemen waktu ya. Dengan begitu kita dapat pengalaman banyak di suatu event yang durasi singkat gitu. Ya. Saya tidak menutup kemungkinan kenapa SMM menjadi tolak ukur penjurian terbaik se-Indonesia. Pertama, dibangun oleh orang-orang yang hebat. Senioritas di sana juga cukup tinggi. Jam terbang juga SDM yang ya sangat baik. Kemampuan finansial. Ya, dia bisa kita ngomong gini. Orang dengan kapasitas finansial biasa, bagaimana bisa merekrut orang-orang terbaik? Tidak mungkin. Ya. Jadi suatu perusahaan yang akan menjadi besar atau ini sudah menjadi tolak ukur, pasti mempertimbangkan banyak aspek. Nah, dengan harga tiket yang mahal, itu kan pasti juga ada beban mental tersendiri bagi si penyelenggara. Betul. Kalau kamu sudah menuntut orang berjiwa besar, berlapang dada dan mengatasnamakan fair play di atas semua dengan tiket yang harganya cukup wah, ya kamu harus bisa menjamin bahwa apa yang kamu sajikan itu yang terbaik. Itu wajib dulu. Karena saya bilang, kamu beli handphone di tempat saya dengan harga yang lebih mahal dari tempat orang lain. Apa yang saya jamin? Kualitas pelayanan. Ketika ada barang rusak kita ganti. Kamu di training sampai bisa. Itu jaminan saya. Jadi fair juga kan ya? Bener. Okay. Nah, saya maunya itu orang yang
harus ada yang merubah dalam artian merubah untuk diri dan merubah untuk orang lain, dan semua kamu ubah secara dalam tanda kutip benar, bukan hanya publikasi dan hanya untuk pencitraan. Bukan hanya untuk dijanjikan. Benar. Nah, itu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan share. Nonton juga video lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Silakan tinggalkan opini Anda pada kolom komentar di bawah video ini.